أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-111. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. فَبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-110, di mana intinya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menegakkan salat, membayarkan zakat, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini maka pahalanya akan menjadi bagian kita masing-masing di akhirat nanti dan akan didapatkan di hadapan Allah dengan lebih baik, karena Allah itu Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Kemudian sekarang kita membaca ayat yang ke-111 di mana Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, mereka ini masih kembali pada ayat sebelumnya, itu ahli kitab. Lam, tidak akan yadkhulal jannah, masuk ke dalam jannah, illa, kecuali man, orang yang kana, adalah dia itu hudan, beragama Yahudi, au nasara, atau beragama Nasrani. Tilka, itu adalah amaniyuhum, angan-angan mereka saja, angan-angan kosong. Qul, katakanlah, hatu, kemarikanlah atau datangkanlah burhanakum, bukti yang jelas bagi kalian, bukti yang jelas, bukan bukti yang samar. In kuntum, jika adalah kalian itu shadiqin, orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur di dalam perkataannya. Ini termasuk kesesatan orang-orang Yahudi dan kesesatan orang-orang Nasrani yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kita sebagai muslim hendaklah menjauhi apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Yaitu apa? Mereka meyakini bahwasanya jannah itu hanya untuk mereka. Yang masuk jannah hanya kami, kata orang Yahudi. Orang Nasrani enggak bisa masuk jannah. Demikian juga orang Nasrani sebaliknya, yang masuk jannah hanya kami, Nasrani. Orang Yahudi tidak akan masuk jannah. Nah, kita umat Islam ini kalau merasa seperti itu, alias di antara umat Islam ada beberapa kelompok, ada beberapa organisasi, ada beberapa komunitas muslimin. Kemudian kita merasa kitalah yang berhak mendapatkan jannah saja, sementara komunitas-komunitas yang lain tidak berhak masuk ke dalam jannah. Nah, itu berarti sudah sama dengan tingkahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka yang benar bahwasanya jannah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang mau menjadi muslimin, mau menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata Islam
Itu artinya adalah tunduk. Maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Ala ketahuilah, innal jannah, sesungguhnya jannah itu la yadkhuluha, tidak bisa memasukinya illa kecuali nafsun, seorang jiwa muslimah yang Islam." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Demikian juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innahu, sesungguhnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam jannah illa nafsun muslimah, kecuali seorang jiwa yang beragama Islam. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah taala, la yu'ayyid hadzal din, sungguh kadang-kadang Allah itu menguatkan agama Islam ini birrajulil fajir, dengan seorang laki-laki yang suka melakukan dosa. Jadi kadang-kadang orang suka melakukan dosa, tapi dia punya andil di dalam mendakwahkan Islam ini atau memperkuat agama Islam ini. Maka dosanya untuk dia, kemudian kekuatan Islamnya ini merupakan manfaat untuk umat Islam, dia tidak mendapatkan kebaikan darinya. Dan kembali kepada ayat yang tadi kita baca, maka jannah itu bukan merupakan milik dari satu komunitas tertentu, akan tapi siapapun yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti berhak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kemudian dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya ucapan itu kadang-kadang menyebabkan orang sesat. Jadi kesesatan itu tidak harus berupa perbuatan, tidak harus berupa keyakinan, tapi juga ucapan pun juga merupakan kesesatan juga. Maka di sini Allah menceritakan bagaimana sesatnya ucapan orang-orang yang ahli kitab, yaitu ketika mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini qaul atau ucapan yang sesat. Dan ucapan yang sesat ini sudah pernah kita bahas kemarin dulu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengatakan sesuatu yang lain yang mirip dengan ayat ini, yaitu mereka mengira kalau mereka masuk ke dalam neraka itu hanya beberapa hari saja. Maka mereka mengatakan di dalam surat Ali Imran, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Itu kalau Ali Imran. Kalau Al-Baqarah, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Di sini ma'dudah dengan isim mufrad, ya. Surat Al-Baqarah ayat 80. Sementara pada surat Ali Imran ayat yang ke-24, illa ayyaman ma'dudat, panjang, jamak. Tapi maknanya sama. Maksudnya mereka kalau masuk ke dalam neraka, maka masuknya hanya beberapa kali saja, beberapa hari saja. Dan disebutkan dalam riwayat Israiliyat bahwa mereka mengaku kalau masuk ke dalam jannah paling 40 hari. Kenapa 40 hari, Pak? Lamanya menyembah berhala, ya. Hanya 40 hari. Yaitu ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam 40 hari mereka menyembah berhala, yaitu anak sapi. Nah, kalau dimasukkan dalam neraka paling juga selama 40 hari juga, atau sesuai dengan berapa hari mereka menyembah berhala itu. Nah, itu sekedar amani, sekedar angan-angan, bukan merupakan sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkataan orang Yahudi dan orang Nasrani ini kesesatannya salah satunya dari sisi bahwasanya mereka itu mempersempit sesuatu yang luas. Tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi dan Nasrani. Berarti ini kan menyempitkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala meluaskan. Jannah ini digunakan untuk setiap yang beragama Islam. Maka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan mereka itu sesat dari sisi ini, menyempitkan sesuatu yang luas atau sebaliknya meluaskan sesuatu yang sempit. Nah, kadang-kadang kita umat Islam tersesat dalam hal seperti ini. Anggaplah misalnya permasalahan yang sepele sajalah, sepele menurut sebagian orang, tapi menurut para ulama bukan sepele, yaitu masalah alat musik misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda tentang alat musik, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Saya tampilkan di sini hadisnya.
sayakun akan ada di akhir zaman khasfun, bumi ini terbenam, wa qadfun, dan lemparan, maksudnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa maskhun, dan diubah bentuknya manusia, mungkin jadi kera atau jadi babi maupun yang lainnya. Kapan itu? Idza apabila zahar, telah tampak atau muncul al-ma'azifu. Di sini ma'azifah salah, ma'azifu ini harakatnya maksudnya dhamma. Alat-alat musik, wal qainatu, dan para bidu wanita, yaitu wanita-wanita yang menyanyi, wastuhillat, dan telah dihalalkanlah al-khamru, minuman keras. Ini diriwayatkan oleh Tabarani dan diriwayatkan juga semisal itu pada riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Nabi mengatakan la yakunanna, sungguh betul-betul akan ada fi ummati, pada umat saya, aqwam, beberapa kaum, yastahilluna al-hira, dalam riwayat ini khazan, tapi dalam riwayat yang lain hira. Mereka menghalalkan zina, wal harir, dan sutra, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang alat-alat musik yang di masa Nabi SAW, ternyata yang diperbolehkan itu hanya satu saja, yaitu rebana. Padahal di sana waktu itu juga sudah ada seruling, sudah ada yang lain-lainnya, alat musik yang lain-lain. Tapi ketika Nabi SAW hanya memperbolehkan rebana, ini berarti Nabi sudah mempersempitkan. Maka kita umat Islam jangan kemudian memperluaskan. Kalau rebana boleh, nah berarti gitar juga boleh. Kalau rebana boleh, maka berarti ini adalah meluaskan sesuatu yang sudah disempitkan oleh syariat. Ini sesat juga. Jadi sesat itu tidak hanya menyempitkan yang luas, tapi kadang-kadang juga sebaliknya meluaskan yang sempit. Apa yang disempitkan oleh syariah kita sempitkan. Apa yang diluaskan oleh syariah kita juga meluaskannya. Kalau berkebalikan dari itu berarti sudah termasuk kesesatan, sebagaimana yang kita ambil pelajarannya dari ayat yang tadi sudah kita baca. Baik, Nabi Muhammad SAW pernah menegur orang yang berdoa secara salah. Doanya itu bersifat menyempitkan sesuatu yang luas. Nabi mengatakan, laqad, sungguh-sungguh, tahajjarta, kamu itu sudah membatasi wasi'an, sesuatu yang luas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi ceritanya ada orang Arab desa masuk ke dalam masjid. Nabi bersama para sahabatnya lagi ngaji. Maka orang Arab desa ini mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmatilah saya juga Nabi Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan abadan. Adapun orang-orang yang lain jangan kamu kasih rahmat selama-lamanya. Saya saja sama Nabi. Maka Nabi mendengar doa seperti ini tidak diam. Kenapa? Karena ini kesesatan. Mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Rahmatullahi wasi'ah. Wasi'a rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Maka Nabi kemudian bersabda ini, laqad tahajjarta wasi'an, kamu salah. Kamu sudah mempersempit sesuatu yang longgar dan luas. Kemudian orang Arab desa ini mojok di pinggir masjid, motor di situ. Para sahabat bangkit mau melarang, tapi Nabi mengatakan la tuzrimu, jangan kamu potong kencingnya, biarkan dulu kencing dulu sampai selesai. Setelah selesai, nah dipanggil. Ini masjid nggak cocok untuk kencing, berak nggak cocok. Ini untuk Quran, untuk baca Quran, untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 saja, ya. Baca Al-Quran, sholat, dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian diajari oleh Nabi SAW bahwasanya kencing yang sudah ada di masjid ini dituangi air yang banyak supaya kencingnya terkalahkan oleh air tersebut. Baik, maka kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwasanya perkataan itu kadang-kadang bisa menjadi kesesatan apabila tidak didasari atas sebuah ilmu dan melanggar terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tilka amani. Ucapan itu hanyalah angan-angan saja. Maksudnya angan-angan yang tidak ada faktanya dan tidak ada buktinya. Amani. Sebenarnya angan-angan itu baik, Pak. Tapi harus apa yang diangan-angankan itu yang baik juga. Tapi kalau angan-angan kosong seperti ini, yang salah ini, dasarnya sudah salah, maka ini bukan merupakan angan-angan yang baik.
Tapi kalau angan-angan yang baik justru malah kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang belum berhaji ya berangan-angan, mudah-mudahan saya bisa haji, ini bagus. Nabi mengatakan, apabila tamanna berangan-angan ahadukum salah satu dari kalian falyukfir, maka dari itu angan-angannya yang banyak. Fa innama yas'alu rabbah, karena angan-angan sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angan-angan sama dengan doa. Sehingga angan-angan itu enggak ada masalah asalkan kita fokuskan kepada, kita arahkan kepada sesuatu yang baik. Maka itu termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan dengan cita-cita. Ada persamaan, ada perbedaan, Pak. Nanti dilihat di dalam kamus bahasa Indonesia saja. Ini sebenarnya ada kamus bahasa Indonesia jadi. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul di sini, kita ketik angan-angan apa artinya dan cita-cita artinya apa ya. Yang saya tahu ada persamaan, ada perbedaan. Dan kemudian hadis yang lain, idza tamanna ahadukum, jika seseorang itu berangan-angan, falyanzur ma yatamanna, hendaklah dia itu perhatikan isi angan-angannya apa. Fa innahu la yadri, karena dia enggak tahu ma yuktabu, apa yang akan ditetapkan lahu untuk dia min umniyatihi, dari angan-angannya itu. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, hadis yang pertama tadi sahih, sehingga semacam menguatkan. Karena doa itu angan-angan adalah doa. Nah, sehingga kita harus berhati-hati apa yang diangan-angankan, karena khawatir nanti ditetapkan oleh Allah alias diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari angan-angan kita itu. Karena itu kalau pesannya salah satu dari guru saya, kalau berdoa itu lebih baik kita membaca doa yang diajarkan Nabi. Jangan membaca doa yang kita bikin-bikin sendiri. Karena kalau yang diajarkan Nabi itu pasti nggak ada salahnya, pasti banyak barokahnya. Tapi kalau doa yang kita buat sendiri, nah kita kadang-kadang kurang pintar di dalam membuat doa. Sampai ada teman saya memberikan sesuatu lelucon. Ada orang berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang hanya kepas-kepas saja sudah dapat duit. Ternyata ditakdirkan oleh Allah jadi tukang sate itu, penjual sate. Nah itu duitnya sedikit kalau itu mah kepas-kepas betul kan? Jadikanlah ya Allah, saya cuma goyang-goyangkan kaki saja, nanti duit datang semuanya. Jadi apa? Penjahit, duitnya juga sedikit juga, ya sama. Itu adalah karena doa kita itu doa yang lemah. Tapi kalau doa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah doa yang pasti ada kebaikannya yang sangat banyak, barokahnya sangat banyak. Demikian juga doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang terakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ngomong salah tadi itu, supaya hatu burhanakum, datangkanlah bukti bagi kalian. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya perkara yang gaib itu tidak boleh disampaikan kecuali ada dasar dalilnya. Karena ini termasuk perkara yang gaib, tidak masuk jannah kecuali kami. Ini kan perkara yang gaib. Tidak boleh perkara yang gaib itu kita ucapkan kecuali ada burhannya, ada dalilnya yang jelas, yang nyata. Kalau tidak ada maka jangan mengucapkan, karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak ada selain Allah yang mengetahui yang gaib. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada", pada surat Al-Jin. Allah itu adalah alimul ghaib, zat yang mengetahui perkara yang gaib. Maksudnya dia sendiri yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru, maka dia itu tidak menampakkan ala ghaibihi, terhadap perkara gaibnya tadi, ahadan, kepada seorang pun. Ada kecualinya tadi. Illa, kecuali man irtada, orang yang Allah ridhoi, mir rasulin, dari utusan. Ya, utusan ini bisa utusan di dunia alias manusia, atau utusan di langit alias para malaikat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yasruqu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah itu sudah menyiapkan di depannya dan belakangnya rasada, menjaga. Liya'lama an qad ablagha risalati rabbih, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya ada beberapa makhluk yang diberikan kekhususan oleh Allah mengetahui sebagian kecil perkara yang gaib, tidak semuanya. Kalau perkara yang gaib semuanya, nggak mungkin ada orang bisa melakukannya. Karena itu termasuk dari mengamalkan akidah atau keyakinan ini, kita dilarang dalam syariat Islam datang kepada dukun.
Meskipun kita tidak mengucapkan yang gaib itu, tapi kita mendengarkan saja ucapannya orang yang mampu mengetahui gaib, itu juga sudah salah. Karena dianggap sebagai ta'awanu 'alal itsmi, saling tolong-menolong dalam dosa. Ada yang mengucapkan, ada yang mendengarkan, ya sudah dia akan mengucapkan terus. Coba kalau ada yang ngomong tapi nggak ada yang dengerin, dia akan berhenti sendiri. Maka adanya dukun, kemudian adanya orang yang datang kepada dia, itu menyebabkan dia bertambah-tambah dan berkelanjutan di dalam perdukunannya. Maka mendatangi dukun saja tidak diperbolehkan. Diperbolehkan datangi dukun untuk mukul kepalanya. Tapi kalau untuk bertanya nggak boleh. Batuknya itu dipukul saja sampai nonong, nggak ada masalah. Karena dia kalau tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Man ata arrafan. Man barang siapa yang ata, dia itu mendatangi arrafan, tukang meramal. Dari kata-kata ma'rifah, artinya pengetahuan, jadi meramal. Au kahinan, atau mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan ucapannya, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafar, maka sungguh dia itu sudah kafir terhadap apa? Bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias Al-Qur'an atau wahyu. Hadis yang lain, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, fasalahu, lalu bertanya kepadanya an syai'in, dari sesuatu, lam tuqbal lahu shalah, maka salatnya tidak diterima arba'ina lailah, selama 40 hari atau 40 malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada tukang ramal, bertanya saja, itu salat kita sudah enggak diterima 40 hari. Tapi kalau bertanya kemudian membenarkan, wah cocok ini, perkataannya Pak Dukun saya cocok. Nah itu sudah kafir, tidak hanya apa? Tidak diterima salatnya. Kalau cuma bertanya saja, tidak membenarkan, tidak meyakini, maka itu hanya tidak diterima salatnya 40 hari. Dia belum kafir. Kalau sudah membenarkan, maka ini kafir. Nah pertanyaannya, kenapa membenarkan dukun itu adalah kafir? Ya, karena berarti kita sudah menyelisih ayat yang saya bacakan tadi ya. Alimul ghaib, hanya Allah itu yang mengetahui barang yang ghaib. Kalau membenarkan dukun berarti melanggar ayat ini. Melanggar ayat ini berarti kafir. Karena satu ayat Al-Qur'an saja dilanggar itu sudah merupakan suatu kekafiran. Artinya menolak atau tidak menerima, tidak meyakini satu ayat di dalam Al-Qur'an, maka itu sudah sebagai sebuah kekafiran. Maka Allah mengatakan hatu burhanakum, datangkan kepada kami burhan atau bukti kalian. Dan kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan bala, ya, man, barang siapa yang aslama, menyerahkan wajahnya kepada siapa? Lillahi, kepada Allah saja. Wa huwa, dan dia orang itu muhsin, berbuat baik, falahu, maka bagi dia ajruhu, pahalanya, inda rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, terhadap mereka, wala hum, dan tidaklah mereka itu yahzanun, sedih. Kata-kata bala di dalam bahasa Arab itu biasanya ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya tadi ayatnya kan mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini kan kalimat yang salah. Nah, untuk membenarkan kalimat yang salah ini, maka kemudian diungkapkanlah ayat selanjutnya. Bala, yang masuk ke dalam jannah siapa? Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu. Ajruhu maksudnya adalah jannah. Ya, berarti ayat ini membenarkan ayat sebelumnya. Yang masuk jannah itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang yang mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Wajah ini yang dimaksudkan adalah dirinya. Karena dalam bahasa Arab disebutkan sebagian, yaitu wajah, dimaksudkan semuanya, yaitu diri kita ini. Syarat yang kedua adalah muhsin, berbuat baik. Ahli tafsir mengatakan muhsin maksudnya adalah muwahhid, yang mempunyai tauhid. Jadi syarat untuk masuk ke dalam jannah satu, dia harus mempunyai tauhid, alias iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengisahkan, ya. Muwahhid itu artinya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus percaya dengan isi Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita manusia tidak mungkin bisa aslama wajhahu lillah kecuali harus tahu isinya Al-Qur'an apa, isinya as-sunnah apa. Karena itu kalau dicari dalil wajibnya mempelajari Al-Qur'an dan as-sunnah banyak sekali. Termasuk ayat ini. Ini secara tidak langsung menunjukkan wajibnya umat Islam mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih maupun yang hasan. Karena tidak mungkin seseorang bisa mencapai derajat aslam wajhahu lillah secara sempurna kecuali harus mempelajarinya. Di sana ada kaidah mengatakan begini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma sesuatu yang la yatimul wajib tidaklah sempurna kewajiban itu illa bihi kecuali dengan sebabnya fahuwa wajib, maka dia menjadi wajib juga. Jadi di sini aslama wajhahu lillah ini adalah kewajiban. Memasrahkan diri kita kepada Allah adalah kewajiban. Nah, kewajiban ini tidak akan bisa sempurna kecuali kita mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Berarti mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah wajib. Berdasarkan kaidah ini, kaidahnya para ulama, dan kaidah ini bukan dibikin berdasarkan otak, akan tapi berdasarkan perasan dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka muncullah kaidah seperti ini. Tapi kemudian dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, dari sisi ilmu tafsir, ya, kata-kata muhsin itu memang arti asalnya adalah berbuat baik. Akan tapi di sini ulama tafsir mengartikannya muwahhid, yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau berbuat baik itu sudah masuk di dalam kata-kata aslama wajhahu lillah. Karena termasuk yang diperintahkan oleh Allah itu adalah berbuat ihsan. Maka perbuatan baik itu sudah masuk di dalam kata-kata aslam. Nah, sehingga wa huwa muhsin ini ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Artinya perbuatan yang baik itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali harus ada tauhidnya atau ada imannya. Maka orang-orang kafir meskipun mereka itu banyak berbuat baik di dunia ini, ada korban, bencana dan sebagainya, mereka memberikan bantuan, tapi nonsen tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena muhsin atau tauhid ini merupakan syarat diterimanya amalan seseorang menjadi pahala, menjadi ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebabnya kenapa muhsinun di sini diartikan muwahhidun, ya. Adapun berbuat baik maka sudah masuk di dalam kata-kata aslam. Karena itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, disebutkan di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Nabi mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah taala kataba, telah mewajibkan al-ihsan, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Termasuk dalam membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Termasuk dalam menyembelih dengan yang baik, yaitu seseorang harus menajamkan pisaunya dan juga harus merehatkan hewannya. Merehatkan itu maksudnya sebelum disembelih maka diberi makanan sampai kenyang dulu, sehingga dia tidak merasakan dua kali sakit, sakit kelaparan, sakit disembelih, tapi sudah kenyang dulu, long, enak, nah baru disembelih. Itu salah satu tafsir dari para ulama terhadap hadis ini, riwayat Imam Muslim dari hadisnya Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala. Dan kemudian dari sisi ilmu tafsir, kadang-kadang kita melihat para ulama ahli tafsir itu berbeda-beda di dalam menafsirkan satu kata. Misalnya di dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu kuwirat. Ada yang mengartikan kuwirat itu digulung, mataharinya digulung. Digambarkan sebagaimana kalau ada orang pakai serban, nah serbannya itu diambil digulung, sudah enggak dipakai lagi, digulung. Kemudian ada juga yang menafsirkan kuwirat itu adalah dipadamkan sinarnya. Nah, saya ingin untuk menjelaskan di sini bahwasanya perbedaan tafsir di antara para ulama
ini kadang-kadang bukan perbedaan yang inti, akan tapi itu hanya sekedar perbedaan variatif saja di dalam menafsirkan. Maksudnya gini, jadi kuwirat itu kalau diartikan digulung itu sudah benar. Karena memang orang Arab kalau mengatakan saya menggulung itu kawartu, ya, kawartul imamah dan sebagainya. Nah sehingga matahari digulung itu benar. Kemudian akibatnya kalau sudah digulung terus gimana Pak? Padam sinarnya. Berarti tafsir yang pertama itu adalah menafsirkan bagian depannya. Sementara tafsir yang kedua itu menafsirkan bagian terakhirnya. Nah, tafsir seperti ini bukan tafsir yang bertentangan. Akan tapi ini merupakan tafsir terhadap sebagian maknanya dari kata-kata itu. Sehingga para ulama ahli tafsir kadang-kadang menafsirkan itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah tafsir bikamilil makna. Menafsirkan sebuah kata dalam Al-Quran dengan maknanya yang sempurna. Yang kedua adalah tafsir bijuz'il makna. Menafsirkan sebuah kata dalam Al-Quran dengan sebagian dari maknanya. Maka kuwirat itu kalau diartikan secara sempurna itu ya digulung sampai padam sinarnya. Artinya kalau digulung saja belum sampai padam itu bukan kuwirat. Tapi kalau sudah sampai padam, sampai lenyap, sudah nggak bersinar lagi, nah itulah yang dimaksudkan kuwirat di dalam surat At-Takwir itu. Nah sehingga penafsiran seperti ini jangan kita katakan ini para ulama berbeda pendapat, ini harus diambil salah satu, bukan. Tapi diambil dua-duanya karena yang satu membicarakan awalnya dan yang satu membicarakan akhirnya. Nah seperti ini sering dilakukan oleh para ulama dan ini saya sampaikan supaya kita paham kenapa muhsin kadang-kadang diartikan ya berbuat baik sebagaimana kita ketahui, tapi kadang-kadang juga muhsin diartikan bertauhid sebagaimana di dalam ayat ini. Nah, ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan para ulama itu menetapkan makna tertentu di dalam satu ayat berbeda dengan di tempat yang lainnya. Nah, karena apa? Ya metode tafsir itu memang ada dua tadi ya. Ada tafsir bikamilil makna, ada tafsir bijuz'il makna. Contoh yang lain misalnya gini Pak. Saya disuruh menjelaskan tentang Ustadz Mu'in. Maka saya mengatakan Ustadz Mu'in itu orangnya tinggi, orangnya kalau ngajar keras. Kemudian Ustadz Rijal ditanya juga teman saya, gimana Ustadz Mu'in itu? Ustadz Mu'in itu orangnya agak putih kulitnya, kemudian dia jarang tidur. Nah ini tafsir seperti ini kan tidak bertentangan Pak. Saya menafsirkan atau menjelaskan tentang Ustadz Mu'in ini satu bagian dari apa yang saya tahu dari beliau. Kemudian Ustadz Rijal juga menjelaskan apa yang dia tahu dari beliau. Nah seperti ini bukan tafsir yang bertentangan yang harus kita ambil salah satunya, bukan. Tapi kita ambil semuanya. Nah, ini untuk mendekatkan makna dalam hal ini. Dan kemudian terakhir, karena sudah adzan Isya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang muwahhid dan mau taat kepada Allah, janjinya adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dan tidak akan sedih, tapi harus kita paham ini bukan di dunia, tapi ini di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la khaufun ini setelah falahu ajruhu 'inda rabbih, maksudnya jannah. Kemudian setelah jannah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau khauf dan yahzanun ini di dunia, maka berarti mestinya disebutkan sebelum falahu ajruhu. Tapi ketika disebutkan setelah falahu ajruhu, maka ini mengisyaratkan bahwasanya khauf dan juga hazan ini tidak adanya adalah nanti ketika seseorang sudah masuk ke dalam akhirat, ke dalam alam akhirat. Dan ada beberapa ayat yang dapat kita ambil makna ini dari sana. Misalnya salah satunya saja ya. Ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqamah di atas imannya tadi, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang kalian sudah diberi janji. Jadi malaikat itu turun ya. Nah, para ahli tafsir mengatakan ini terjadinya ketika orang muslim ketika mati, menjelang kematian. Menjelang kematian, maka didatangi oleh malaikat, semacam diberi motivasi. Kamu nggak usah takut, ya, meninggalkan keluarga, nggak usah takut, nggak usah sedih. Absyiru bil jannah. Maka kalau takut,
dan sedih ketika manusia masih hidup di dunia, ini sesuatu yang wajar. Tapi kalau sudah mati, maka sudah nggak ada lagi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberi motivasi oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz sebelum wafatnya mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, wahai anak-anakku, kalau kalian itu orang-orang yang soleh, maka kalian pasti akan diurusi oleh Allah. Tidak akan kalian ditelantarkan oleh Allah. Tapi kalau kalian adalah orang-orang yang jelek, maka saya tidak akan mewariskan harta saya dipegang oleh orang-orang yang jelek. Maka ditinggal mati dalam keadaan tidak mempunyai warisan yang banyak. Akan tapi ternyata anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz ini ternyata berikutnya di kemudian hari semuanya menjadi orang-orang soleh dan orang-orang yang kaya raya dan suka infak fisabilillah karena berdasarkan apa yang sudah diwasiatkan oleh bapaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka